Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas profil dari penyanyi Kate Martin. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Follow akun sosial media yang lainnya juga. Dan mari kita mulai videonya. Memiliki nama lengkap Kate Eric Martin. Lahir pada tanggal 22 September tahun 1966. Meninggal pada Maret tahun 2022. Adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman R&B Amerika. Ia terkenal karena menulis dan menyanyikan lagu-lagu cinta romantis. Martin adalah putra kedua dari 3 bersaudara. Tumbuh dewasa, ia mendengarkan Jackson 5, Prince, dan produksi Jimmy Jam dan Terry Lewis, dan juga Stevie Wonder. Dia juga dipengaruhi oleh musik jazz dan musik gospel. Martin mulai bermain piano, gitar, bass, drum, dan bernyanyi ketika dia berusia 10 tahun. Dia mulai menulis musik ketika dia berusia 19 tahun. Martin adalah kekuatan di antara seniman lokal di akhir 1980-an. Tumbuh dengan teman dekat Johnny Grill dan Stacy Lattisaw dan basis Hotel Burbridge dan Kenny Lattimore. Ia adalah anggota grup Masquerade yang termasuk si kembar Art dan Scott Powell, Sherry Walter dan The Extra Willie yang kemudian menjadi anggota grup R&B Jack baru tahun 1990-an To The Extreme. Pendiri dan drummer Convulsion St. Louis, A. McCall Senior mengontrak Martin ke perusahaan manajemen artis Gaithersburg MD miliknya bersama istrinya Linda Lou McCall, seorang konsultan bisnis musik dan penulis lagu. Linda Lou McCall dipekerjakan oleh McHammer pada tahun 1990 untuk membantu mengatur operasi dan administrasi perusahaannya di Oakland, California. Ketika dia menjadi wakil presiden perusahaan manajemen artis Hammer, Linda dan suaminya mengatur agar Martin datang ke California dan menjadikannya sebagai bagian dari tur dunia Make Hammer Please Hammer, Don't Hurt Them, and Too Legit to Quit. Ketika McCall pindah ke Los Angeles pada tahun 1990-an, Martin mengikuti dan memungkinkan dia untuk bekerja dengan produser Boyz II Men, Sofani, dan Buster, penulis lagu pemenang Grammy Award, dan produser Marty Saran dan Danny Sembello, O.G. Pierce, Ian Pierce, dan The Times Jazz Johnson. Kita masuk ke album pertamanya guys. Michael McCurry dari Boyz II Men membawa Martin ke Rough House, Columbia Sony. Martin menandatangani kontrak dengan Columbia Rough House Records oleh manajernya saat itu Adrian Taylor, yang sebelumnya mengelola Martin ketika dia menjadi penyanyi utama Masquerade. Kelompok itu termasuk anggota Scott and Art Powell dan Sherry Walters. Promotor Washington DC James T. Time to Jam membawa grup tersebut ke studio Night Flight yang dimiliki oleh penyanyi artis rekaman Stacy Lattisaw dan suaminya Kevin Jackson. Grup ini populer di Washington DC. Teman Martin, bintang rekaman R&B Johnny Gill, juga mendukung band yang masih muda ini. Kemudian Charlie Singleton, anggota dari band pop R&B hit Cameo, memproduksi demo untuk grup tersebut yang memungkinkan Martin untuk merekam lagu di Atlanta, Georgia. David Franklin, manajer Richard Pryor saat itu, bekerja dengan Adrian Taylor dalam mengatur sesi rekaman. Demo dipresentasikan ke Epic Records. Namun grup Kenny Lattimore menekin ditandatangani alih-alih band Masquerade. Rough House Presiden Chris Ward, Energy Barrett, dan pengacara Kevin Glickman semua hadir pada tahun 1994 penandatangan Martin di Philadelphia. Anggaran untuk album pertama adalah $350.000. Anggaran tersebut disetujui oleh Presiden Columbia Records, Donny Ienner. Penulis lagu Martin Saran dan Dennis Sembello. Saudara Michael Sembello menulis lagu Never Find Someone Like You. Lagu ini juga ditempatkan di soundtrack film Bad Boys dan terjual lebih dari 1 juta kopi. Merilis album pertamanya It's Long Overdue pada tahun 1995 yang memuncak di nomor 82 di chart US Billboard R&B album. Single pertamanya Never Find Someone Like You yang juga direkam secara independen oleh Backstreet Boys sebelumnya mencapai nomor 53 di Billboard Hot 100 dan nomor 43 di chart R&B singles dan termasuk dalam soundtrack Bad Boys yang menjual platinum. Single kedua album Moment in Time mencapai nomor 103 di chart R&B singles. Dekade berikutnya, Martin tetap sibuk di industri musik yang memproduksi, menulis, dan merilis beberapa album solo, membuatnya mendapatkan basis penggemar yang besar di seluruh dunia. Baladanya Because of You masih menjadi favorit utama di Amerika Serikat dan Asia. Filipina, pada tahun 2004, Martin menarik perhatian EMI Filipina yang mempekerjakannya sebagai produser in-house di Manila, memproduksi dan menulis untuk seniman di Filipina dan Indonesia. Dia berkolaborasi dengan penyanyi Filipina Kayla di albumnya Not Your Ordinary Girl and Beautiful Days dengan
Cloud9 di albumnya Akosi, dengan Agnes Monica di albumnya Wadap E, dan dengan Gary V antara lain. Tahun 2019, Martin kembali dari Filipina dan bekerja dengan Pose, sebuah grup perempuan yang menandatangani kontrak dengan Viva Record. Martin memproduksi Missing You, salah satu single dari album mereka My Heart. Tahun 2010, Martin merilis album baru This Road, termasuk lagu You're My Life yang dirilis sebagai single pada tahun 2012 dan menjadi tema pernikahan yang populer. 2011, Martin menulis dan memproduksi dua lagu untuk artis rekaman Australia Ron Kingston. Lagu pertama adalah berjudul My Friend yang menampilkan Kingston dan penyanyi Indonesia Mia. Video musik animasi dan terinspirasi Disney diselesaikan oleh Empire Films di Australia dan dirilis ke publik pada September tahun 2011. Martin merekam duet dengan artis Indonesia Mary Beth dan Dira Sugandi Zulham dan artis Singapura Sun. 13. Martin merilis album lain, The Vision, hanya tersedia sebagai unduhan digital. 18, Martin merilis single baru Return to Me, tersedia di semua platform digital dan sebagai klip video resmi di YouTube. Kematiannya pada tanggal 25 Maret tahun 2022, Martin ditemukan tewas di kediaman pribadinya di Quezon City, Filipina, setelah tetangga memberitahu manajer kondominium. Tanggal pasti kematiannya belum dapat dikonfirmasi, meskipun laporan menyatakan bahwa Martin telah meninggal selama seminggu sebelum dia ditemukan. Penampilan publik terakhirnya adalah di pernikahan Dere Ong dan Dea Formileza pada 12 Maret. Dia berusia 55 tahun. Kematiannya dipastikan disebabkan oleh infark miokard akut. Itu tadi guys, seputar dari profilnya ya guys. Dan juga komen di bawah jika kalian ingin di profil siapa lagi akan kita cek. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.